Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Yuliana, NIM 054 dari Prodi PTI 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Aprilia, NIM 055 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, NIM 19050974056 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang desain jaringan komputer pada perusahaan PT Otak Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai topologi jaringan PT Otak Kanan yang beranggotakan saya, Nurul Dwi Aprilia, NIM 055, Kristina Yuliana, NIM 054, dan Muhammad Afif, NIM 056. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai case atau permasalahan dalam proyek kami, yaitu ada perusahaan PT Otak Kanan yang baru berkembang, membutuhkan analisis jaringan. Sebagai analisis jaringan, Anda diminta untuk membuat 3 komputer pimpinan divisi yang bisa mengakses ke masing-masing komputer karyawan divisinya masing-masing, dan setiap pimpinan divisi dapat mengakses komputer sesama pimpinan, serta bagaimana karyawannya juga bisa mengirim pekerjaannya langsung lewat jaringan ke pimpinannya dengan total komputer 27 PC di lingkup jaringan yang sama. Jelaskan bagaimana caranya. Terdapat komponen pembuatan dalam simulasi jaringan. Alat dan bahannya yaitu laptop, koneksi jaringan, dan disk paket tracer. Kemudian dalam device disk paket tracer sebagai yang digunakan yaitu 6 router, 6 switch, dan 3 PC pimpinan serta 27 PC karyawan. Kemudian di dalam topologi jaringan ini terdapat IP privat dan IP publik. Pengertian dari IP privat sendiri yaitu alamat yang digunakan perangkat untuk terhubung ke jaringan lokal saja. Kemudian IP publik yaitu alamat yang digunakan untuk terhubung ke internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Yuliana, NIM 054 dari Prodi PTI 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian IP dalam jaringan PT Otak Kanan. Di sini kami menggunakan 2 IP, yaitu yang pertama IP privat. IP privat digunakan untuk jaringan komputer, 3 jaringan komputer divisi pimpinan yang terdiri dari pimpinan 1, pimpinan 2, dan pimpinan 3. Dan yang kedua IP publik. IP publik digunakan untuk 27 PC karyawan, yang dimana bagian 1 terdiri dari 9 divisi PC karyawan, dan bagian 2 9 PC karyawan, dan yang ketiga 9 PC karyawan, sehingga total menjadi 27 PC karyawan. Dalam case project kami yang menggunakan IP privat yaitu 3 komputer divisi pimpinan, di mana setiap divisi komputer pimpinan hanya dapat mengakses komputer karyawan di divisinya masing-masing, dan juga sesama divisi pimpinan dapat saling mengakses komputer pimpinan yang lain. Dan sedangkan untuk IP publik yaitu PC karyawan, di mana setiap divisi dalam PC karyawan hanya dapat mengakses sesama komputer karyawan di divisinya masing-masing dan tidak dapat melakukan ping atau mengakses komputer lain di divisi karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subnetting untuk mencari jumlah subnetting dan host dalam jaringan kami. Yang pertama adalah pengertian dari subnetting sendiri. Subnetting adalah pembagian kelompok IP address menjadi beberapa bagian network ID lain dengan jumlah anggota jaringan yang lebih kecil, di mana disebut dengan subnet atau subnetwork. Untuk dalam studi kasus kami, untuk mencari jumlah subnetting, kita harus membinarkan dulu IP 240. Dari hasil perhitungan, 240 bila dibinarkan menjadi 1111000, satunya sebanyak 4 kali, nolnya sebanyak 4 kali.
Baru untuk mencari subnettingnya, kita menggunakan rumus 2/1, di mana pangkat 1 tersebut adalah jumlah 1 dalam bilangan biner 240, yaitu satunya sebanyak 4 kali, sehingga rumusnya untuk mencari subnetting 2/4 sama dengan 16, sehingga dalam jaringan kami ditemukan sebanyak 16 subnetting. Selanjutnya, untuk mencari host, kita membinerkan lagi 240. Jika dibinerkan sama menjadi satunya sebanyak 4 kali dan 0 sebanyak 4 kali. Tetapi kita menggunakan rumus 2/0 min 2. 2/0, 0-nya itu sebanyak 4 dan kemudian dikurangkan 2. 2/0, 0-nya sebanyak 4, jadi 2/4 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi dalam jaringan kami terdapat 14 host, sehingga kesimpulannya dalam jaringan kami terdapat 16 subnetting dan juga 14 host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat desain jaringan komputer atau simulasi jaringan komputer pada perusahaan PT Otak Kanan. Sesuai case yang kasus yang sudah disebutkan teman saya tadi, yaitu ada perusahaan PT Otak Kanan yang baru berkembang membutuhkan analisis jaringan. Sebagai analisis jaringan, Anda diminta untuk membuat 3 komputer pimpinan divisi yang bisa mengakses ke masing-masing komputer karyawan divisi masing-masing, dan setiap pimpinan divisi dapat mengakses komputer sesama pimpinan, serta bagaimana karyawan juga bisa mengirim pekerjaannya langsung lewat jaringan ke pimpinannya dengan total komputer 27 PC karyawan di lingkup jaringan yang sama. Nah, yang kita butuhkan adalah 3 buah PC pimpinan divisi, yaitu seperti ini. Nah, pimpinan divisi 1, pimpinan divisi 2, pimpinan divisi 3, dan ada 27 PC karyawan. Nah, 27 PC karyawan tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di subnetting. Satu subnetnya ada 9 PC. Jadi setiap divisi ada 9 PC atau komputer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang pimpinan divisi ini merupakan kita buat IP privat untuk sesama pimpinan. Kemudian untuk yang PC karyawan kita menggunakan IP public. Untuk menghubungkannya kita membutuhkan router dan switch. Untuk routernya kita membutuhkan ada 3 router untuk dihubungkan disambungkan ke pimpinan divisi masing-masing, dan ada 3 router lagi untuk menghubungkan PC karyawan ke router pimpinan divisi. Jadi routernya ada 6, untuk switchnya juga ada 6. Kemudian, untuk PC-nya saya menggunakan PC yang paling kiri. Untuk menggunakan routernya, saya menggunakan PT router. Nah, yang ini. Untuk switch-nya saya menggunakan yang 2960. Untuk kabelnya saya menggunakan berbagai kabel. Untuk yang PC ke switch kita menggunakan kabel otomatis.
Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian yang karyawan ke switch, kita juga menggunakan kabel otomatis. Untuk switch ke router, kita menggunakan kabel copper stretch through. Nah, untuk kabel antar router atau router ke router, kita menggunakan kabel chopper crossover untuk router ke router. Kemudian kita beri IP address pada pimpinan divisi, yaitu 194, 168, 102. Untuk subnet masknya 255 sesuai yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu 255, 255, 255, 240. Untuk default gateway-nya 194, 168, 101. Untuk PC pimpinan divisi 2, yaitu IP address-nya 195, 168, 102 untuk IP address-nya. Untuk subnet mask-nya yaitu sama 255, 255, 255, 240. Untuk default gateway-nya 195, 168, 101. Untuk PC pimpinan divisi 3, kita menggunakan IP address yaitu 196, 168, 100.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya kita menggunakan 196, 168, 100.1. Kemudian untuk menghubungkan antar pimpinan divisi atau IP privat antar pimpinan divisi, kita menghubungkan routernya antar divisi. Ini ada Fast Ethernet 00 di switchnya Fast Ethernet 02. Kita buka yang Fast Ethernet 00, yaitu IP address-nya atau gerbangnya 19, di-on-kan dulu. IP address-nya 194, 168, 100.1. Untuk subnet mask-nya sama 255, 255, 255, 240. Untuk menghubungkan antara router pimpinan divisi ke router pimpinan divisi 2, oh iya, kita juga dapat menambahkan port. Kita off-kan dulu, jadi powernya kita off-kan dulu, kemudian agar tidak konslet kalau di real life-nya. Kemudian kita tambahkan yang CFE portnya, kemudian kita on-kan lagi. Nah, ini juga sama, terhubung ke Fast Ethernet 10. Nah, jangan lupa di-on-kan. IP address-nya 193, 168, 110, 2. Untuk subnet mask-nya juga sama. Untuk yang dihubungkan ke router 3, kita juga bisa menambahkan portnya. Kita off-kan dulu, kemudian kita tambahkan, kemudian kita on-kan lagi. Itu tadi yang menggunakan Fast Ethernet 10 yang menghubungkan. Nah, IP address-nya atau gerbang untuk menghubungkannya menggunakan 193, 168, 120.2. Nah, juga sama antar nanti router ketiga dengan router divisi pertama. Jadi nanti tinggal mengatur IP address-nya dan di-on-kan. Nah, itu 6.0.
IP address-nya 193.168.131. Jangan lupa di on kan, subnet masnya sama. Nah, sudah selesai. Kita tambah. Setelah itu kita coba ping. Karena routernya sudah terhubung semuanya, kita coba ping antar pimpinan divisi. Untuk IP address-nya pimpinan divisi 1 194.168.102. Kita coba copy, tapi biasanya tidak bisa sih, kita manual saja. Kita ping pimpinan divisi 1 menggunakan PC pimpinan divisi 2. Ping, kita coba ping 194.168.100.2. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya sudah terhubung antara pimpinan divisi 1 dengan pimpinan divisi 2. Kita coba untuk yang divisi 3. Kita lihat dulu IP address-nya, yaitu 196.168.100.2. Kita ping menggunakan PC pimpinan divisi 2. Nah, seperti ini. 196.168.100.2. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini, pimpinan ketiga dan pimpinan kedua sudah terhubung. Jadi antar pimpinan sudah bisa terhubung, sudah bisa dijalankan. Kemudian kita lihat IP publiknya. Untuk menghubungkan PC karyawan ke PC pimpinan divisi, kita menggunakan router lagi untuk menghubungkan ke router pimpinan divisi. Untuk dihubungkan ke router pimpinan divisi. Nah, seperti ini untuk menghubungkannya, yaitu kabel Fast Ethernet 10 dan Fast Ethernet 70. Jadi gerbangnya itu atau IP address-nya itu harus sama. 193.168.141. Subnetnya sama 255, 255, 255, 240. Jangan lupa di-on-kan. Yang satunya yaitu Fast Ethernet 70, 193, 168, 142. Jangan lupa di-on-kan, subnetnya sama. Untuk yang kedua, Fast Ethernet-nya 10, 193, 168, 150.1. Jangan lupa di-on-kan, subnetnya juga sama. Untuk yang router divisi 2, yaitu dihubungkan melalui Fast Ethernet 70, yaitu 193, 168, 152. Jangan lupa di-on-kan. Yang ketiga yaitu melalui Fast Ethernet 10, yaitu 193, 168, 162. Untuk yang router pimpinan divisi yaitu Fast Ethernet 70. IP address-nya 193.168.160.2. Untuk subnetnya sama, jangan lupa di-on-kan. Kemudian untuk IP
PC karyawannya, IP address-nya 192.168.110.2. Untuk subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya 193.168.10.1. Nah, untuk yang lainnya sama, yang membedakan hanya angka yang paling belakang, yaitu 192.168.10.3. Untuk yang lainnya juga sama. Nah, setelah itu yang kedua, kita IP address-nya 192.168.11.2. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya yang tadi. IP address-nya 192.168.11.3, 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya 192.168.11.1. Nah, yang lainnya juga sama. Untuk yang ke-9 PC-nya, yang membedakan adalah yang angka yang paling belakang IP address-nya. Nah, ini yang terakhir, yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, PC divisi ketiga, IP address-nya kita menggunakan 192.168.12.2. Untuk subnet masknya sama, default gateway-nya 192.168.12.1. Ini juga sama, yang membedakan hanya IP address-nya, yaitu 192.168.12.3. Nah, ini yang terakhir. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan IP address-nya, kita coba ping PC karyawan ke pimpinan divisi, atau sebaliknya pimpinan divisi ke karyawan. Kita coba pimpinan divisi ke karyawannya. Kita coba ping 192.168.10.3 atau 2 juga boleh. Kita tunggu sebentar.
Nah, seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, tandanya sudah terhubung antara PC karyawan ke pimpinannya, pimpinan divisinya. Kita coba yang lain. Kita coba yang 10. Kita coba PC yang ke-9 maksudnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil, sudah terhubung antar PC pimpinan. Kita coba yang beda divisi, beda karyawan divisi. Pimpinan divisi 1 ke karyawan divisi yang lain. Kita coba 192.168.11. Yang jadi kita buat yang ini. Kita coba yang ping 192.168.11.3. Nah, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini tandanya tidak terhubung. Jadi beda karyawan, beda pimpinan divisi itu tidak akan terhubung. Kita coba karyawan ke pimpinan divisi. Ping 194.168.100.2. Kita enter, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini tandanya PC karyawan ke pimpinan divisi sudah terhubung. Coba kita coba yang kedua, yang divisi 2. Kita coba ping 195.168.100.2. Kita enter. Nah, tandanya kalau seperti ini sudah bisa terhubung ke pimpinannya. Sudah bisa digunakan oleh perusahaan PT Otak Kanan. Jadi untuk case atau kasus yang tadi sudah terselesaikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian ingin bertanya, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.